Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban penilaian harian untuk tema 6 subtema 2 sekolah dasar. Semoga video ini bisa membantu anak-anak sekalian dalam menghadapi penilaian harian. Selamat belajar. Baik, kita masuki soal yang pertama untuk mata pelajaran PPKN. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang disebut dengan titik-titik. A. Hak. B. Kewajiban. C. Tanggung jawab. Dan D. Peraturan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu hak. Karena sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang disebut dengan hak. Berikutnya soal yang kedua. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh warga negara adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana terdapat dalam pasal titik-titik. A. Pasal 34 ayat 1. B. Pasal 28H ayat 1. C. Pasal 33 ayat 3. D. Pasal 31 ayat 1. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pasal 28H ayat 1, karena pasal ini menjelaskan tentang hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikutnya soal yang ketiga. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan bacaan ini, warga sudah mendapatkan haknya sebagaimana pasal 27 ayat 2, yaitu hak titik-titik. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. C. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan D. Mendapatkan pendidikan gratis. Jawaban yang benar adalah C, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara bagi Siti dan teman-temannya adalah titik-titik. A. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. B. Siti dan teman-temannya bisa berkenalan dengan guru. C. Siti dan teman-temannya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dan D. Siti dan teman-temannya menjadi orang yang kaya dan terkenal. Jawaban yang benar adalah A, yaitu manfaat pemenuhan hak tersebut adalah Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Berikutnya soal yang kelima. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu atau ikut memilih dalam pemilu ada batasan umur, yaitu umur titik-titik. A. Sudah puber. B. 15 tahun. C. Sudah menikah. Dan D. 17 tahun atau sudah menikah. Jawaban yang benar adalah D, yaitu batasan umurnya antara 17 tahun atau sudah menikah. Selanjutnya soal yang keenam. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan berbagai macam hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana pasal 30 ayat 1 yang bunyinya menjelaskan tentang hak titik-titik. A. Mendapatkan pendidikan gratis. B. Memanfaatkan sumber daya alam. C. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Mendapatkan perlindungan hukum. Jawaban yang benar adalah C, yaitu bahwa pasal 30 ayat 1 yang bunyinya menjelaskan tentang hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya soal yang ketujuh untuk mata pelajaran PPKN. Undang-Undang Dasar yang menjelaskan tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara terdapat dalam pasal titik-titik. A. 34 ayat 1. B. 28H ayat 1. C. 28E ayat 3. Dan D. 27 ayat 1.
Jawaban yang benar adalah A, yaitu terdapat dalam pasal 34 ayat 1. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama, perhatikan bacaan teks berikut. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Menurut teks bacaan tersebut, kemerdekaan Indonesia merupakan titik-titik. A. Bonus dari negara sekutu. B. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. C. Hadiah negara lain. Dan D. Kemenangan yang tidak boleh disia-siakan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Berikutnya soal yang kedua. Perhatikan berarti tidak bekerja tetapi mendapatkan gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Jika waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah A. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. B. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. C. Pensiun membuat bahagia. Dan D. Pensiun adalah masa tidak produktif. Jawaban yang benar adalah B, yaitu orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Berikutnya soal yang ketiga. Perhatikan bacaan paragraf berikut. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara seimbang. B. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. C. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Dan D. Setiap warga negara memiliki hak. Jawaban yang benar adalah A, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara seimbang. Berikutnya soal yang keempat untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan bacaan teks berikut. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Swadana yang sedang jatuh cinta. Berikut yang bukan merupakan informasi dari paragraf tersebut adalah A. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putri. B. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. C. Tari Kelana Topeng berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. D. Tema yang menjadi sumber tarian Kelana Topeng mengambil dari cerita. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putri. Berikutnya soal yang kelima. Dengarkan bacaan paragraf berikut. Tak hanya sukses dengan muatan lokal untuk generasi muda, bentuk kepedulian Nadiem terhadap lingkungan juga dibuktikan lewat revitalisasi taman kota. Bersama rekannya di Left Plus, dia membentuk gerakan dan kampanye bertajuk Hayden Park. Gerakan ini mencakup upaya mengaktifkan taman kota sebagai ruang publik kreatif, sehingga menciptakan pengalaman baru berupa interaksi di ruang terbuka hijau atau RTH. Paragraf tersebut bertema tentang titik-titik.
A. Pendidikan, B. Keterampilan, C. Kepedulian lingkungan, dan D. Kemasyarakatan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu paragraf tersebut bertema tentang kepedulian lingkungan. Berikutnya soal yang keenam. Teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi disebut dengan titik-titik. A. Teks fiksi, B. Teks non-fiksi, C. Teks deskripsi, dan D. Teks eksposisi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu teks non-fiksi. Selanjutnya soal yang ketujuh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama serta memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks disebut dengan titik-titik. A. Paragraf utama, B. Kalimat pendukung, C. Kalimat penjelas, dan D. Kalimat utama. Jawaban yang benar adalah D, yaitu disebut dengan kalimat utama. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran IPA. Soal yang pertama. Di antara ciri-ciri masa pubertas yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan adalah titik-titik. A. Tumbuhnya rambut-rambut halus, B. Suaranya jadi membesar, C. Pinggulnya membesar, dan D. Tumbuhnya jakun. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tumbuhnya rambut-rambut halus. Karena ini merupakan ciri-ciri masa pubertas yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Berikutnya soal yang kedua. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, yang merupakan gambar orang yang dalam masa kanak-kanak adalah gambar nomor titik-titik. A. 3 dan 4, B. 2 dan 3, C. 4 dan 5, dan D. 5 dan 6. Jawaban yang benar adalah B, yaitu gambar nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya soal yang ketiga. Dari tahapan perkembangan manusia, untuk kategori remaja maka batas usianya adalah titik-titik. A. 4 sampai 6 tahun, B. 6 sampai 10 tahun, C. 11 sampai 21 tahun, dan D. 21 sampai 50 tahun. Jawaban yang benar adalah C, yaitu 11 sampai 21 tahun. Karena ini merupakan batasan untuk kategori remaja. Berikutnya soal yang keempat. Masa pubertas pada anak perempuan pada umumnya lebih dahulu dari anak laki-laki, yaitu antara usia titik-titik. A. 6 sampai 10 tahun, B. 10 sampai 15 tahun, C. 15 sampai 20 tahun, dan D. 17 sampai 20 tahun. Jawaban yang benar adalah B, yaitu antara usia 10 sampai 15 tahun. Berikutnya soal yang kelima. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari masa pubertas adalah tahap titik-titik. A. Perkembangan bentuk tubuh manusia, B. Perubahan pola hidup manusia dan tingkah laku manusia, C. Perkembangan manusia di mana pada masa itu terjadi perkembangan organ reproduksi, dan D. Perkembangan manusia dari remaja menuju dewasa. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pengertian dari masa pubertas adalah perkembangan manusia di mana pada masa itu terjadi perkembangan organ reproduksi. Selanjutnya soal ke-6. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Belum tumbuh bulu-bulu halus. 2. Suara belum membesar. 3. Belum tumbuh jakun. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri titik-titik. A. Masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, B. Masa kanak-kanak bagi anak perempuan, C. Masa pubertas bagi anak laki-laki, dan D. Masa pubertas bagi anak perempuan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Berikutnya soal yang ketujuh untuk mata pelajaran IPA. Selain terdapatnya perbedaan ciri-ciri fisik pada anak-anak dan remaja, juga terdapat perbedaan titik-titik. A.
cara makan dan berpakaian. B. Pola pikir dan tingkah laku. C. Hobi dan kesukaan. Dan D. Cara tidur dan bekerja. Jawaban yang benar adalah B, yaitu perbedaan pola pikir dan tingkah laku. Kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran IPS. Soal yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ... ayat ... Jawaban yang benar adalah A, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Berikutnya soal yang kedua. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 menjelaskan tentang hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak ... A. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Mendapatkan pendidikan. C. Ikut serta dalam upaya bela negara. Dan D. Memanfaatkan sumber daya alam. Jawaban yang benar adalah B, yaitu hak mendapatkan pendidikan. Soal berikutnya, di bawah ini yang merupakan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berhubungan dengan cinta tanah air adalah ... A. Berteman dengan siapa saja. B. Menolong siapa saja tanpa membedakan suku. C. Melestarikan budaya bangsa serta menjaga kelestarian lingkungan. Dan D. Mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Jawaban yang benar adalah C, yaitu melestarikan budaya bangsa serta menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya soal yang keempat. Slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Ayo maju membela yang benar. C. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan D. Patah satu tumbuh seribu. Jawaban yang benar adalah A, yaitu slogan yang tepat untuk persatuan adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berikutnya soal yang kelima. Salah satu sikap dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam hal membina persatuan dan kesatuan adalah ... A. Melestarikan budaya bangsa. B. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. C. Menjaga kelestarian lingkungan. Dan D. Rajin belajar. Jawaban yang benar adalah B, yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya soal yang keenam. Rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia disebut dengan ... Jawaban yang benar adalah B, yaitu disebut dengan cinta tanah air. Berikutnya soal yang ketujuh. Salah satu peran serta siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah ... A. Rajin melakukan gotong royong bersama. B. Membantu teman yang sedang kesulitan. C. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Dan D. Menjenguk teman yang sedang sakit. Jawaban yang benar adalah C, yaitu saling menghormati dan menghargai sesama teman. Baik, kita masuk untuk soal mata pelajaran SPDP. Soal yang pertama. Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional disebut dengan tari ... A. Tari kreasi. B. Tari modern. C. Tari tradisional. Dan D. Tari kolaborasi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu disebut dengan tari kreasi. Berikutnya soal yang kedua. Di bawah ini merupakan jenis-jenis tari kreasi kecuali A. Kreasi daerah atau tradisional. B. Kreasi kolaborasi. C. Kreasi kontemporer. Dan D. Kreasi modern. Jawaban yang benar adalah B, yaitu tari kreasi kolaborasi, karena ini bukan merupakan jenis-jenis tari kreasi. Selanjutnya soal yang ketiga. Tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya,
tetapi tetap dalam konteks ciri khas tari daerah, disebut tari kreasi titik-titik. A. Kreasi daerah atau tradisional. B. Kreasi kolaborasi. C. Kreasi kontemporer. Dan D. Kreasi modern. Jawaban yang benar adalah A, yaitu disebut tari kreasi daerah atau tradisional. Berikutnya soal yang keempat. Yang dimaksud dengan tarian kontemporer adalah A. Tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. B. Tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak ataupun aspek lainnya. C. Tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Dan D. Tarian yang dikolaborasikan dengan berbagai jenis tarian. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tari kontemporer merupakan tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Berikutnya soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Nama tarian dan asal daerah tarian tersebut adalah titik-titik. A. Tari pendek dari Bali. B. Tari kandangan dari Jawa Barat. C. Tari remo dari Jawa Timur. Dan D. Tari kelana topeng dari Yogyakarta. Jawaban yang benar adalah D, yaitu tari kelana topeng dari Yogyakarta. Selanjutnya soal yang keenam untuk mata pelajaran SPDP. Karya tari yang diperagakan oleh lebih 2 orang penari disebut dengan tari titik-titik. A. Kelompok. B. Tunggal. C. Berpasangan. D. Solo. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tari berpasangan. Berikutnya soal yang ketujuh. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, melestarikan tarian daerah berarti melestarikan titik-titik. A. Budaya luar negeri. B. Budaya daerah. C. Budaya nasional. Dan D. Budaya internasional. Jawaban yang benar adalah C, yaitu melestarikan budaya nasional. Demikian video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi kita yang telah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.